atau modul ke-6 ya. Ini ada di chapter ke-6, teman-teman lihat di modulnya ada gambar seperti ini. Nah, yang ditanya adalah gambar yang ini nih. Nah, teman-teman diminta untuk menjelaskan alur bisnis perbankan syariah ya, atau gambar yang ini. Ini diminta jelaskan ya. Nah, cara menjelaskannya gimana? Ya, kita berangkat dari slide sebelumnya. Ya kan? Kita sudah tahu lah dari SMA juga sudah ada pelajaran perbankan gitu ya. Aktivitas perbankan kan meliputi ya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, ya kan? Menghimpun dana dari defisit unit atau dari orang-orang yang membutuhkan kepada kemudian menyalurkan dananya tadi, menghimpun dana dari surplus unit atau orang-orang yang yang kelebihan, kemudian menyalurkan dananya kepada defisit unit ya, atau orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Nah, kemudian aktivitas yang ketiga adalah pelayanan jasa. Ya, sebagaimana teman-teman tahu ada aktivitas transfer di perbankan ya kan, itu kan ada fee-nya, ya kan, kemudian atau ada biayanya. Kemudian ada safe deposit box, ya kan, di perbankan kan, baik di bank konvensional maupun bank syariah. Itu kalau teman-teman mau nyimpan, mungkin punya emas 2 kilo gitu ya, takut di rumah nggak aman, titip di bank gitu, itu kan bisa gitu ya, dan pendapatan bank dapat dari fee penyimpanan tadi. Itu. Atau juga ya kalau teman-teman yang keuangan mungkin paham ya, ada bank garansi ya kan, ada LC, ada SKBDN gitu, itu juga jadi pendapatan bank. Dan yang beda di bank syariah ada fungsi zakat gitu. Nah, dari fungsi-fungsi ini dijabarkan di gambar ini. Jadi tadi aktivitas pendanaan ya kan, pendanaan itu kan bank syariah dalam hal ini menghimpun dana dari masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini produknya adalah tabungan, giro, deposito, itu kan menghimpun dana dari masyarakat ya. Kemudian dana-dana tadi katakanlah ada 100 M dana yang terkumpul, yaitu di pooling fund ya, atau ditempatkan dikumpulkan menjadi satu gitu ya. Nah, kemudian dari 100 miliar tadi bank syariah tuh boleh 95% menyalurkan ke pembiayaan atau ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi tabungan yang terkumpul 100 miliar, bank syariah tuh hanya boleh menyalurkan sekitar 90 sampai 95 miliar. Ya, sisanya itu untuk pencadangan, 5 sampai 10 miliar itu untuk pencadangan, di mana digunakan ketika sewaktu-waktu nasabah ada yang narik uangnya, jadi itu bisa digunakan ya untuk cadangan di ATM, ya untuk cadangan di bank gitu ya, itu dapat di outlet bank maksudnya. Nah, itu menggunakan dana yang 5 sampai 10%. Ya, kemudian dari aktivitas pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat itu kan skemanya sebagaimana yang udah kita pelajari, akad-akadnya kan macam-macam ya, ada murabahah atau jual beli ya kan, ada salam, ada istisna, kemudian ada juga yang berbasis bagi hasil, ada mudarobah, ada musyarakah, dan juga ada yang sewa, ijarah dan IMBT tadi. Nah, dari penyaluran pembiayaan ya atau bank syariah gampangnya ya kasih kredit gitu ya. Nah, ini kan menghasilkan pendapatan, ya kan, pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, ataupun pendapatan margin gitu kan. Ya kan? Karena kan bank kalau ada yang misalkan nabung dalam bentuk deposito, itu kan paling dapat rate-nya 4% misalkan ya. Nah, kemudian ketika dari sisi pembiayaan disalurkan, itu kan bank nggak mungkin nyalurin dengan 4% juga, ya nggak dapat apa-apa kan. Nah, bank biasanya misalkan menyalurkan lagi dengan rate 14% gitu kan. Nah, artinya ada keuntungan atau ada spread 10%, itulah yang menjadi keuntungan bank ya. Nah, itu juga yang nanti pendapatan tadi ya 14% itu dibagikan balik lagi ke yang di sini ya, nasabah pendanaan maupun ke pendapatan bank. Ya, jadi 4%-nya balik ke nasabah pendanaan ya dalam bentuk bagi hasil tabungan, giro, dan deposito. Nah, yang 10%-nya jadi pendapatan bank. Ya. Nah, teman-teman cukup jelaskan sampai sini, nggak usah jelaskan yang bawah. Pendapatan bank ada mudharabah restricted, unrestricted. Ya, itu nanti untuk advance lah. Nggak perlu sampai situ. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan alur mulai dari bank syariah menghimpun dana, kemudian menyalurkan pooling fund, menyalurkan dana tadi melalui bentuk pembiayaan, kemudian menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan tadi dibagi lagi dengan nasabah pendanaan dan juga untuk pendapatan bank. Cukup di situ. Ya. Ini soal terakhir ya, mengenai manajemen risiko ya. Teman-teman lihat chapter terakhir atau modul terakhir, modul ke-15 ya. Risiko di bank syariah macam-macam ya jenisnya. Nah, ada risiko pembiayaan atau risiko financing, ada market risk ya, ini kaitannya dengan nilai tukar. Kemudian ada risiko likuiditas, ini kaitannya dengan rush money ya, ketika bank tidak mampu mengembalikan dana tabungan nasabah. Ada risiko operasional ya, biasanya karena manusia, karena sistem ya, ataupun karena bencana alam misalkan. Ya. Kemudian ada risiko strategi, misalkan bank syariah itu salah dia mau mengakuisisi atau merger dengan bank lain ya, tapi ternyata begitu udah jalan ya ternyata nggak cocok ya, atau marketnya tuh nggak dapat gitu ya.
Nah ini ya kalau risiko yang besar-besar seperti itu kaitannya dengan akuisisi, kaitannya dengan merger itu disebut dengan risiko strategik. Kemudian ada risiko reputasi ya, misalkan pembiayaan atau kredit di bank syariah banyak yang macet misalkan. Nah itu juga jadi risiko tersendiri, dalam hal ini risiko reputasi bagi bank syariah. Kemudian ada risiko legal atau kaitannya dengan hukum ya, misalkan nasabahnya ya ada legalitasnya bermasalah ya, atau palsu dan seterusnya, atau akad-akadnya ada yang cacat ya, atau ada yang batal demi hukum. Nah ini masuk kepada ranah risiko legal. Ya, kemudian risiko compliance. Nah, risiko compliance dalam bank syariah, risiko compliance itu kepatuhan ya. Jadi risiko kepatuhan dalam bank syariah ada dua, ada yang umum, ada yang sifatnya kaitannya dengan syariah ya. Jadi ada general compliance, ada juga syariah compliance gitu ya. Ada yang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan OJK dan BI, ada juga yang kaitannya dengan permasalahan di syariah gitu ya. Ya contohnya misalkan ada bank syariah gitu ya berangkat dengan nasabah, tapi setelah berjalan akadnya salah gitu ya. Nah ini menimbulkan ya potensi berarti bank syariah melanggar kepatuhan gitu ya. Atau misalkan contoh yang gampangnya adalah telat laporan ya, menyampaikan laporan ke OJK misalkan. Nah itu masuk ke risiko compliance atau kepatuhan. Kemudian rate of return, ini kaitannya dengan memaintain ekspektasi nasabah dan pihak ketiga gitu ya. Kalau usahanya bank syariah, usahanya nasabah, pembiayaan bank syariah itu sedang turun, otomatis kan imbal bagi hasil yang bisa diberikan bank syariah juga turun gitu ya kepada nasabah deposan. Nah, sedangkan misalkan di luar, di konvensional itu mereka karena fix ataupun floating ya, jadi tetap tinggi misalkan ya depositonya. Nah, ini juga ada risiko tersendiri gitu ya. Kemudian risiko selanjutnya adalah equity investment. Ini kaitannya juga ketika bank syariah investasi di satu instrumen atau investasi di satu nasabah gitu ya, menyalurkan dana ke nasabah ya kan, ternyata nasabahnya usahanya rugi ya kan, ataupun nggak bagus gitu ya, maka ini juga dana yang sudah diinvestasikan oleh bank syariah terpapar risiko gitu ya. Nah ini contoh yang yang kemarin di forum, kurang lebih soalnya kan mirip-mirip seperti ini. Jadi ada kasus di mana bank syariah salah melakukan ya analisis pembiayaan ya kan atas nama Bapak Sony, di mana jangka waktu pembiayaan atau kreditnya yang diberikan oleh bank itu 5 tahun. Ternyata ketika udah akad, udah cair, ya ternyata masa kerja Bapak Sony itu tinggal 3 tahun. Nah pertanyaannya, risiko apa nih yang dihadapi oleh bank syariah X atas kondisi di atas? Nah jawabannya mungkin untuk yang terakhir saya mau sedikit brainstorm ya, atau mau sedikit diskusi dulu lah. Kira-kira ini risiko apa sih sebenarnya? Karena teman-teman saya lihat masih banyak yang kurang tepat ya dalam menjawab. Kan? Oke, boleh minta suaranya, ada yang mau komentar terkait yang terakhir, risiko apa kira-kira ya? Ada yang mau volunteer? Salah nggak apa-apa ya, kita diskusi aja. Mana suaranya nih? Ketiduran nih. Ketua kelas, coba ketua kelas. Nazila kemarin jawab apa Nazila? Ya apa? Siapa tuh? Selfie boleh? Risiko apa? Apa ya Pak? Saya kurang bisa menjawabnya. Kemarin di forum jawabnya apa? Jawabnya itu kalau nggak salah forum yang ke-13 ya Pak ya? Terakhir. Yang terakhir kemarin saya lupa mengerjakan Pak. Telat. Oh. Ini siapa nih? Tri Selfie ya? Toklas ya? Iya. Iya. Oh. Yang lain ada yang mau komentar? Nazila mana? Ada suaranya Nazila? Mana nih ketua kelas? Nazila hilang. Atau yang lain siapa nih? Devia Permata ada? Itu ada Pak. Ya kemarin isi apa Devia? Ada. Kalau kemarin saya jawabnya itu risiko operasional. Nah ini banyak yang jawabnya risiko operasional, sama risiko reputasi, sama risiko likuiditas. Nah kalau operasional alasannya apa?
Ya, kenapa kok jawabnya operasional? Alasannya apa? Karena itu tuh yang dilakuin internal, kesalahan internal. Jadi itu termasuk operasional. Internal, jadi masuk risiko operasional gitu ya. Kesalahan Dia kan kesalahan di awal untuk karyawannya dalam menganalisa gitu ya. Iya. Oke, yang lain? Yang jawab resiko likuiditas siapa? Ada nggak? Ada Pak. Ya, Saya Pak, siapa tuh? Siapa tuh? Satu-satu. Ya, ya siapa tuh? Likuiditas. Alasannya apa? Saya Pak. Ya, ya. Saya. Apa Rohman? Alasannya apa? Kenapa likuiditas? Kenapa? Alasannya kenapa? Syaif nih, gimana Syaif? Ya Pak, tanya ketika mampu untuk Waduh, putus-putus nih. Bang menghadapi risiko likuiditas apabila mereka tidak siap. Nggak siap untuk? Apa? Suara putus. Ya, nggak siap untuk? Nggak kedengeran nih. Yang lain. Sinyalnya kayaknya susah tuh. Siapa lagi yang risiko likuiditas? Nggak ada yang ngaku ya? Siapa nih ya? Didin Suseno ada suaranya? Ada Pak. Kemarin jawab apa? Risiko apa? Saya jawab apa lagi? Mana lupa? Oke, jadi gini ya, apa namanya? Jadi resiko yang terpapar oleh Bank Syariah X, ya kan, yaitu adalah resiko pembiayaan atau risiko financing. Nah, karena kenapa? Ya kan, tadi kalau siapa Devia bilang resiko operasional gitu ya kan. Nah, resiko operasional ini itu apa sudah bukan menjadi resiko lagi, tapi itu sudah menjadi event atau itu sudah menjadi kejadian gitu. Jadi kan memang internalnya Bank Syariah itu udah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi memang SDM-nya atau pegawainya sudah salah dalam menganalisa. Ya, artinya itu bukan resiko lagi, tapi itu sudah jadi event, sudah jadi kejadian. Nah, yang dimaksud dengan apa resiko, ya kan? Nah, resikonya yaitu adalah proses atau tahapan berikutnya. Ya, jadi Bank Syariah dalam hal ini karyawannya sudah salah, ya itu adalah aktivitas operasionalnya. Nah, setelahnya ya atau dampak dari kesalahan dampak dari kesalahan analisis atau aktivitas sebelumnya tadi itu ke depan apa nih resiko apa nih gitu. Ya, tentunya setelah salah analisa ternyata jangka waktunya pembiayaannya 5 tahun, ya kan, jangka waktu kerjanya tinggal 3 tahun. Artinya kan ada gap 2 tahun, ya kan, itu harus diselesaikan dalam arti cash flow-nya nanti pembayaran asurannya atau sumber pengembalian dananya itu dari mana gitu kan. Nah, maka Bank Syariah X itu terpapar resiko financing ya atau pembiayaan. Ya. Nah, bagaimana dengan resiko likuiditas? Ya, ada juga yang banyak yang jawab resiko likuiditas ya. Nah, kalau resiko likuiditas itu justru kebalikan dari resiko pembiayaan. Ya, kalau resiko pembiayaan kan orang lain ya ataupun nasabah nggak bisa bayar ke kita, nggak bisa bayar ke bank. Ya, itu resiko pembiayaan. Tapi kalau resiko likuiditas yaitu kebalikannya, kita yang nggak mampu bayar ke orang lain. Ya, misalkan semua nasabah tabungan Bank X itu narik dananya, ya kan? Nah, ternyata Bank X belum siap uangnya nih, nggak ada, ya nggak siap uang gitu, atau rush money lah, ya bahasa ekonomi gitu. Nah, ketika Bank Syariah X itu nggak mampu membalikan uang deposan tersebut, nah itulah yang disebut dengan resiko likuiditas. Jadi banknya yang nggak mampu, itu resiko likuiditas.
Ya, tapi kalau orang lain atau nasabah kredit yang nggak mampu bayar ke bank, itu namanya risiko kredit atau risiko financing, risiko pembiayaan ya. Nah, inilah yang bank syariah terpapar. Ya. Ada juga yang menjawab risiko reputasi. Ya, risiko reputasi juga kurang tepat karena itu belum. Ya, memang akan mungkin ya nanti jauh-jauh ke depan itu bisa aja akan timbul reputasi ataupun pemberitaan yang buruk. Ya, misalkan karena macetnya atau karena si pegawai salah analisa kreditnya, kelayakan kreditnya gitu ya. Nah itu bisa aja, tapi itu masih jauh, masih beberapa tahap atau beberapa risiko yang dihadapi. Nah kalau dalam ilmu manajemen risiko ya itu kan ada sertifikasinya ya manajemen risiko, ada 1 sampai 5 gitu. Nah saya baru berdua gitu. Ya kalau level direktur ya atau top manajemen itu paling nggak harus di level 4 gitu. Nah saya baru level 2. Nah saya belajar bahwasanya ya dalam manajemen risiko ketika ditanya risiko apa yang dihadapi adalah risiko yang terdekat dulu gitu ya. Bukan terpapar dengan 2 atau 3 risiko gitu. Bisa banyak nih jenis risiko yang muncul. Tapi yang dipilih ya adalah risiko yang paling dekat dulu. Karena itulah yang akan kita kerjakan, itulah yang akan kita hadapi dan kita harus memikirkan bagaimana mitigasi. Ya mitigasinya atau penanganannya gitu ya. Jadi sekali lagi risiko yang tepat risiko pembiayaan gitu ya. Oke, materi sudah selesai. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Pak, Ya, silakan. kalau nanti minta PowerPoint-nya bisa nggak Pak? Untuk dibaca lagi. Ya, boleh. Sebenarnya kan gini ya, PowerPoint-nya saya share, tapi emang tetap teman-teman harus mengacu ke modul lengkapnya nanti ya. Belajarnya jangan dari modul yang saya kirim sekarang, tapi dari yang modul lengkap masing-masing chapter tadi ya, agar bisa paham gitu ya. Ya karena saya kan PowerPoint-nya ini sedikit hanya untuk menjelaskan materinya aja gitu. Tapi teman-teman tetap belajarnya ke modul yang lengkap ya. Ataupun nanti kalau yang teman-teman nggak hadir, saya nggak tahu nih kalau ini berhasil di recordnya, saya akan share di link YouTube ya, saya upload di YouTube saya ntar. Ya mungkin khusus teman-teman yang kelas mungkin saya akan bikin restricted, teman-teman yang kelas saya bisa lihat gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ketua kelas ada pertanyaan? Tri Selfie ataupun Nazila? Tidak Pak. Cukup ya? Ya, jadi kalau nanti pun masih ada pertanyaan ya boleh di grup, silakan. Kemudian saya ingatkan lagi bagi yang nilainya merasa kurang nih, absen ataupun TB ya segera minta tugas pengganti, jangan sampai di akhir-akhir. Ya, jangan sampai setelah UAS. Ya, saya akan tutup untuk minta tugas tuh setelah UAS akan saya tutup. Ya, jadi tolong dicek lagi ya karena bobotnya besar itu TB. Ya, 1 TB nggak upload aja itu 30%. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai total ya. Khawatirnya nggak lulus gitu. Ya, kemudian juga absen tolong dicek yang lebih dari 4 ya segera minta tugas tambahan ya untuk Mau tanya. Ya. Semisal nanti pas ujian ada kendala entah jaringan atau yang lain, itu solusinya gimana Pak? Apa dikirim ke email Bapak atau bagaimana? Ya, nanti kita komunikasi via WA ya. Ya, insya Allah kalau nggak ada kendala, itu kita tetap lewat pos, ya kan? Saya akan uploadnya di situ. Teman-teman juga upload balik jawabannya di situ. Ya, kemudian kalau memang ada kendala, ya nanti boleh dikirim ke email saya gitu. Ya, tapi kalau ada kendala ya, kalau seperti biasa tetap kita fokus pengumpulannya adalah di upload di pos ya agar kerekod bahwa ada aktivitas UAS di situ ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya dalam virtual class hari ini ya, semoga UASnya lancar. Ya, jangan lupa disiapkan ya kan baik itu belajar maupun teknisnya ya, lembar jawaban dan lain sebagainya mohon disiapkan, dan juga nanti koneksi internetnya ya. Oke, sukses untuk semuanya ya, dan sehat-sehat selalu. Dan ya saya juga mohon maaf kalau selama perkuliahan ya ataupun ya aktivitas learning ada materi yang kurang ya ataupun ada penyampaian saya yang salah ya, saya mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.